Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pendengar radio dakwah Unisia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk sesi sirah yang ketiga, yaitu bagaimana kita akan mengaji Rasulullah SAW adalah seorang yang pemuda yang mandiri sejak kecilnya, ya. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu terakhir yatim, hidup juga dalam keadaan yatim. Jadi usia anak-anak, jadi 6 tahun sudah tidak punya ayah dan ibunya, dan 8 tahun juga kakeknya meninggal, yang mengasuhnya kemudian meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya, jadi Abu Thalib. Dan Pak Abu Thalib ini memiliki banyak anak. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, karena pamannya ini memiliki banyak putra, maka Rasulullah juga tidak ingin membebani pamannya dalam mengasuhnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Ini yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Sudah sejak kecil beliau ini membantu perekonomian pamannya dalam mengasuhnya itu dengan bekerja menjadi penggembala kambing. Jadi orang-orang Mekah ini kalau menggembala kambing kan kambingnya banyak sekali, di gurun cari rumput gitu ya. Nah, Rasulullah itu menggembala itu. Dengan menggembala dia mendapatkan gaji, ya, gaji dari pemilik kambing tersebut, dan juga mengajarkannya kesabaran, keuletan, ya, kedisiplinan untuk manajemen kambing, ya. Ini sangat penting sekali. Di samping itu kemudian Rasulullah SAW juga belajar kepada pamannya. Ya, tradisi orang Arab saat itu adalah berdagang. Maka ini semua sesuai yang difirmankan Allah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi salah satu budaya atau masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah saat itu adalah pedagang, ya, berdagang ke Syam, ke Yaman, seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam asuhan pamannya, terutama ketika usianya sudah mencapai 12 tahun, itu beliau belajar, pokoknya ikut mau belajar sama pamannya pergi berdagang. Nah, saat ini berdagang ke Syam, ya. Syam itu kalau saat ini adalah wilayah dari Palestina, Jordania, dan juga Syria. Jadi ini wilayah Syam, ya, rihlatash syita'i was-shayf. Nah, ketika berdagang ke Syam ini ada hal yang menarik, ya. Pertama tadi kesungguhan Rasulullah SAW dalam belajar, berdagang, dan juga mandiri dalam ekonomi. Tetapi ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Jadi ketika Rasulullah SAW berdagang ke Syam, ini awan ini menaungi Rasulullah, ya, menaungi Rasulullah. Dan ketika sampai di Syam, ini ada hal yang menarik, ya. Menarik apa? Buhaira, ada seorang ahli kitab atau pendeta namanya Buhaira, yang jarang sekali menjamu tamu-tamu. Nah, saat itu dia menjamu tamu, ya. Karena dia sudah kretek gitu, ya, kalau bahasa kita itu kretek. Bahkan akan ada nabi gitu. Ya benar, ya. Ya, tamu-tamunya dijamu, diberi makanan, ya. Tapi ada satu tamu yang dia tidak terlihat mendatangi tempat makan tersebut. Dia berteduh di suatu pohon. Nah, dan menariknya adalah pohon ini ketika Rasulullah atau Muhammad saat itu
duduk di bawah pohon, seakan pohon ini mau memeluknya, mau merangkulnya dengan erat, seakan kan udah tahu bahwa ini adalah Muhammad. Ya. Jadi kayak seakan-akan mengenal dia. Jadi pohon ini sampai sekarang masih ada, yaitu Jordania. Jadi nanti silakan dicek di Google gitu ya, pohon yang tempat berteduh Nabi di Yordania. Pohonnya besar sekali sekarang, dan itu satu-satunya pohon yang ada di situ itu. Nah, jadi pohon ini seakan-akan memeluk Nabi, pengen meluk Nabi, melindungi Nabi. Maka ketika Buhairah itu mengetahui orang tersebut, ya, anak tersebut, maka tanya, di mana keluarganya? Maka Abu Thalib kemudian datang. Apakah kamu ayahnya? Benar. Ya, saya bapaknya. Enggak mungkin. Saya yakin kamu bukan bapaknya. Oh ya, saya bukan bapaknya, saya pamannya, karena bapaknya sudah meninggal. Maka kemudian diperiksa ini tubuhnya, ya, tubuhnya Kanjeng Nabi, karena baina katifaihi alama, di antara dua pundaknya itu ada tanda. Jadi tanda ini seperti toh tapi berwarna putih dan ada tumbuh rambut kecil gitu ya, bulu-bulu kecil. Nah, setelah dilihat itu ada tanda kenabian, ya, maka langsung Buhairah bilang kepada pamannya, ya. Jadi pamannya itu diminta untuk kembali ke Mekah dan melindunginya. Jangan sampai ada orang Yahudi yang melihat anak ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi nabi, ya. Karena kalau Yahudi tahu bahwa anak ini adalah nabi, maka mereka akan membunuh nabi tersebut, ya. Seperti yang kita tahu bahwa di awal, di sesi pertama, bagaimana Rasulullah SAW ketika dilahirkan, orang Yahudi yang menanti-nanti nabi terakhir, ternyata nabi terakhir bukan dari golongan mereka, tapi dari Bani Quraisy, ya, gitu. Sehingga mereka pun, ya, penantiannya itu menjadi kecewa. Nah, kecewa inilah yang kemudian melahirkan haqd atau dengki, kedengkian itu. Nah, begitu juga di dalam riwayat lain, wa kharaja ma'ahu gulamuha masirah, ya. Jadi pernah Rasulullah SAW pergi bersama ke Syam, ya, Masirah, Maisarah, ya, Maisarah, ya, ke Syam. Fanazala Rasulullah fi dhilli syajar qariban min sum'ati rahib min ruban, fattala'a ar-rahib ila Maisarah faqala man hadha ar-rajul alladhi nazala tahta asy-syajarah, faqala man hadha rajulun min Quraisy. Di dalam riwayat lain, ya, beliau pergi bersama Maisarah, ya. Sama Rasulullah SAW berteduh ke pohon, dan pohon itu kemudian seakan merangkul Rasulullah SAW. Maka ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabi, ya. Jadi tidak ada yang berteduh di pohon ini kecuali dia adalah nabi, ya. Thumma ba'a Rasulullah SAW sil'atahu, yakni tijaratahu alladhi kharaja biha, washtara ma arada an yashtari, thumma aqbala qafilan ila Makkah, ya. Jadi kemudian setelah itu dia menjual seluruh dagangannya, kemudian belanja lagi, ya, kemudian kembali lagi ke Makkah. Nah, idza kanatil hajirah washtaddal hur yara malakain yadullani minasyamsi wa huwa yasiru ala ba'irihi. Nah, menariknya dalam perjalanan tersebut, ya, jadi antara Mekah dan Syam atau Syam ke Mekah itu kalau dulu tidak ada pesawat, ya cukup jauh, ya. Apalagi saat itu katakanlah kuda itu kendaraan tercepat atau naik onta, sehingga perjalanan ini panas. Apalagi Mekah itu, ya, atau ya perjalanan Mekah Syam. Kalau Syam
ya dulu itu termasuk subur. Di orang-orang Syam itu menyebut Jannatud Dunya itu di Syam ya. Jannatud Dunya di Syam. Tapi kalau setelah mereka melihat Indonesia, ya Jannatud Dunya itu adalah Indonesia, seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Tantawi dalam bukunya Suwar Minasyarfi Indonesia. Nah, saat itu perjalanan dari Syam ke Mekah ketika Rasulullah kembali itu panas sekali ya. Ya, seperti orang haji kemarin ketika haji itu panasnya bisa sampai 40 sampai 50 derajat Celcius. Ini kan sesuatu yang wow panasnya ya, terutama bagi orang Indonesia. Nah, tetapi ketika Rasulullah SAW berjalan ya dari Syam ke Mekah, ini ketika panas, ini malaikat itu menaungi beliau. Sehingga katakanlah dia dinaungi oleh awan. Jadi nggak terasa panas. Nah, ini adalah salah satu penjagaan ya, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmah dari kajian ini. Pertama adalah bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang tidak mau merepotkan keluarganya. Nah, meskipun saat itu dia masih kecil, tetapi beliau paham tidak mau merepotkan pamannya ya. Dia mandiri sejak kecilnya. Juga yang kedua bahwa bisnis ya itu udah kemandirian, kemudian belajar bisnis, belajar ya katakanlah mendapatkan duit ya, memperoleh bekerja ya, itu sejak dini Rasulullah itu sudah belajar ya. Maka inilah yang kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW nanti jadi sebelum menikah, jadi usia 12 tahun kan sudah bekerja atau sudah berdagang, kemudian mendapatkan amanah ya dari Khadijah, memperdagangkan bisnis Khadijah dari Mekah ke Syam atau ke Yaman. Ini beliau punya banyak biaya, bahkan nanti beliau itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, maharnya itu berapa? 20 bakarah. Bakarah itu apa? Unta. Ini mahar Rasulullah ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah itu 20 unta. 20 unta ya, satu unta kalau katakanlah 30 sampai 50 juta kali 20, katakan 50 ya, biar ngitungnya gampang. Itu ya berarti kan 20 kali 50, oh sudah 1 M itu. Itu Kanjeng Nabi muda, nah itu udah punya duit segitu. Nah ini kan karena apa? Karena memiliki spirit bisnis atau ini sejak kecilnya itu. Nah kemudian bagaimana kejujuran ya, kerja keras Rasulullah SAW mampu membawa dia sukses di dunia, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi Rasulullah dari kecil juga di masa mudanya. Jadi apa yang kita kaji pada hari ini semoga bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.